Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Bahkan sehebat apapun kami untuk merenungkan karya Tuhan, rasa-rasanya pikiran kami sangat terbatas untuk menghitung segala kebaikan Tuhan. Keberadaan kami saat ini bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Oleh sebab itu segala puji, syukur, hormat hanyalah bagi-Mu Tuhan. Allah kami Allah yang baik, Allah kami Allah yang penuh kasih, Allah kami bahkan Allah yang penuh ampunan. Bapa, sedari tadi kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Kayaknya Tuhan disenangkan, Engkau tersenyum melihat kami saat ini. Dan tibalah saatnya saat ini kami yang duduk diam tenang untuk mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, bersabdalah karena kami sudah siap mendengar hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom alaihim. Amin. Ya. Rasa-rasanya mau nyanyi terus ya. Terima kasih untuk pemain musik. Silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke 16. Saya akan baca buat kita. Judul perikop Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ada yang bawa Alkitab TB2? Ada? Cok, Pak Yos baca apa kata sungai atau kata apa? Tetapi sesudah beberapa waktu wadi itu mengering. Ya. Hujan tidak turun di negeri. Ya, wadi sama sungai beda. Wadi itu ada karena hujan. Jadi kalau hujan gak ada, dia kering. Gitu ya. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat yang ke-10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya,
cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, maksudnya Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu, itulah firman Tuhan buat kita pada pagi siang hari ini. Yesus berkata yang berbahagia setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saya pikir kita cukup hatam dengan bacaan kita ini ya. Saya saja kalau saya hitung-hitung di guru sekolah minggu, saya udah belasan kali ngajar ini. Sampai sebel itu diistilahkan oleh guru-guru sekolah minggu, sebel gitu ya. Pasti kita sudah hatam. Tapi coba kita lihat ada apa pesan firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan pada hari ini. Di zaman yang serba canggih ini, di zaman digitalisasi ini, di zaman di mana komunikasi serba terbuka dan secepat mungkin kita bisa melihat apa saja di media sosial. Ini menit, ini detik, segala sesuatu bisa tampil di media sosial. Contoh, tidak sedikit para konten kreator yang berbagi dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tujuan. Contoh, cewek ini dari logatnya sepertinya logat Medan. Kemudian dia panggil entah itu tukang parkir, bapak ibu, tukang ojek, pengemis, lalu diajak masuk ke minimarket. Lalu CC ini, kita singkatlah CC ya, konten kreator ya. CC ini mengatakan kepada ibu bapak, ambil sepuasnya bagimu. Tidak hanya itu. Seorang konten kreator mungkin logatnya logat Manado ya, di sebuah mall. Lalu ia tanya beberapa orang dengan pertanyaan yang mudah-mudah sulit begitu. Setiap pertanyaan dihargai 100.000, 5 pertanyaan 500.000. Ada itu ya. Kemudian ada konten kreator yang berkunjung ke panti asuhan, yang diberi nggak sedikit, tapi eksposnya luar biasa. Kita bisa lihat apa aja di konten entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, di mana saja kita bisa lihat. Bahkan saya tunggu-tunggu nih, datang ke tempat ini ada orang yang jual handphone seharga 17.000, please datang dong gitu ya. Seharga 17.000 dan itu bukan produk abal-abal. Apa saja, sekali lagi orang bisa memberi dengan berbagai macam cara dan berbagai macam tujuan. Lalu ada pula orang yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, entah itu didapat dari mana, entah itu didapat dengan berbagai macam cara, saya tidak tahu. Tapi tidak sedikit orang sekarang mengumpulkan uang hanya untuk diri sendiri. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah kita hanya hidup untuk diri sendiri? Lalu mengapa kita kalau harus memberi, mengapa kita harus memberi? Lalu apa yang akan kita alami sesudah kita memberi dengan tulus? Tema kita hari ini menjadi terang di tengah-tengah keluarga dan komunitas dalam keterbatasan. Sekali lagi, tema kita hari ini menjadi terang di tengah-tengah keluarga dan komunitas dalam keterbatasan. Bacaan kita sudah hatamlah antara Elia dan janda di Sarefat. Cerita ini berawal di Israel Utara, karena Ahab itu memerintah di Israel Utara. Lalu bacaan kita di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, bahkan di pasal yang ke-16 kita tahu bagaimana hidupnya Ahab. Rata-rata
raja yang tinggal di Israel Utara itu semua rata-rata penyembah berhala. Dan tidak hanya itu, Abed bisa buka pasal 16 ayat 30 sampai 31. Rata-rata orang di Israel itu penyembah berhala, dan Ahab melakukan yang lebih jahat di antara raja-raja sebelumnya. Dan tidak hanya itu, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Tidak hanya itu, ayat 31, inilah yang menyakitkan hati Tuhan. Coba buka ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa Yerobeam bin Nebat. Seakan-akan ia belum cukup hidup dalam dosa-dosa, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidom yang terkenal dengan penyembahan berhalanya dan yang terkenal dengan dewi kesuburannya itu. Sehingga ia pergi kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Bapak Ibu, cerita mengenai kejatuhan bangsa Israel itu kita nggak usah, banyak sekali. Berbicara kejatuhan bangsa Israel berjalan dari Mesir ke Kanaan, udah puluhan kali Israel jatuh bangun. Apalagi sesudah Israel sampai masuk kepada zaman hakim-hakim, kalau kita baca zaman hakim-hakim itu orang Israel juga jatuh bangun. Sampai kepada Daud, lalu sampai kepada Salomo. Anaknya Salomo mangkat, lalu Israel terbagi dua. Satu Israel Utara, satu Israel Selatan. Dan rata-rata, sekali lagi, Israel Utara, rata-rata rajanya penyembah berhala. Nah karena itulah Tuhan marah, Tuhan murka, tapi kemarahan Tuhan enggak saat itu juga. Lalu ia memanggil Nabi Elia, lalu ngomong, suruh kamu ngomong ke Raja Ahab. Di pasal 17 ayat 1 seperti ini kalimatnya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Dia bilang begini, demi Tuhan yang hidup. Jadi dia ngomong kepada Ahab, dikatakan begini, demi Tuhan yang hidup. Kenapa Elia mengatakan demi Tuhan yang hidup? Karena selama ini Ahab menyembah Tuhan yang tidak hidup. Ia hanya menyembah patung, ia hanya menyembah mungkin tempat-tempat yang disakralkan. Lalu dengan tegas sekali lagi Elia berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani itu. Dengar Ahab, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Bayangkan, boro-boro hujan, embun pun tidak akan turun. Sebelum kukatakan hujan turun. Berapa tahun hujan tidak turun? Di dalam Yakobus pasal 5, boleh buka. Dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 berkata begini. Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Oke? Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, ada hujan tidak turun selama 3,5 tahun, menimbulkan kekeringan, pasti, dan menimbulkan kelaparan yang luar biasa di Israel Utara dan sekitarnya. So mari kita lihat bagaimana cara Tuhan berkarya dengan cara-cara yang tidak terduga. Di perikop sebelumnya Tuhan menyuruh Elia pergi kemana? Ke sungai? Sungai Kerit atau ke Wadi. Di dalam terjemahan Alkitab sebelum terjemahan jilid 1 dan di dalam terjemahan bahasa Batak, kira-kira setahun Elia ada tinggal di tepi sungai Kerit. Oke? Namun ada pertanyaan yang menggelitik Bapak Ibu. Elia dipelihara Tuhan lewat apa? Lewat burung gagak. Lalu lewat burung gagak itu Tuhan mengirim apa? Tuhan mengirim GoFood setiap hari kepada Elia lewat daging dan roti. Pertanyaan yang sedikit menggelitik buat kita. Kenapa Tuhan tidak memakai Raja Wali? Raja Wali itu kalau kita lihat YouTube, itu kalau di bukit itu bisa mencengkeram anak kambing gunung. Betul? Tidak hanya ayam, ia bisa mencengkeram serigala, lalu diangkat tinggi-tinggi.
Kalau itu serigala atau anak kambing itu meronta-ronta, ia jatuhkan, pasti mati. Dari ketinggian yang amat sangat. Kalau Raja Wali masih masuk akal, Tuhan mengutus Raja Wali untuk memberi Elia makan. Karena fresh from the oven. Sementara ciri-ciri burung gagak, kalau kita lihat, mengapa Tuhan pakai burung gagak? Di dalam Imamat 11 ayat 15, itu burung gagak itu adalah binatang yang haram. Lalu Tuhan memakai burung gagak. Kita tahu burung gagak selain memakan buah-buah, dia suka memakan bangkai. Bisa kita bayangkan. Berarti Elia selama setahun makan daging bangkai dong. Coba kita sedikit kritis. Kalaupun itu daging segar, patoknya itu hanya sedikit, betul. Lalu saya nggak tahu. Itu mungkin kalau didramatisir Bapak Ibu, mungkin ada puluhan atau ratusan burung gagak yang Tuhan kirim dengan daging-daging segar. Lalu ada burung gagak yang membawa roti. Selama setahun, Elia makan sandwich. Dan gak bosan. Pertanyaan Bapak Ibu, bukan apa yang Elia makan, tapi siapa yang memberi makan. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi pada saat itu, daging apapun yang Elia makan, tapi bukan siapa yang memberi makan. Kalau mungkin siapa yang memberi makan, mungkin Elia mungkin ya gitu. Sampai-sampai ada cerita, saya nggak tahu ini true story atau bohongan. Seorang anak pernah minta makan kepada ayahnya, keluarga sederhana. Lalu bapaknya bilang, nah kita nggak punya apa-apa. Mungkin anaknya ingin makan ayam goreng di toko Om Janggut. Bapaknya bilang, Pak, nak kita nggak punya uang, makan apa yang ada. Setiap hari tidak terlepas dari makan tempe dan makan tahu. Lalu bapak ini berdoa, kita berdoa ya, siapa tahu Tuhan ubah tempe ini jadi ayam goreng. Lalu mereka berdoa, begitu amin, ternyata tempe tetap jadi tempe. Tapi begitu anak ini makan, tempe itu rasa ayam goreng. Ada macam cara Tuhan untuk menolong. Beralih dari tepi sungai Kerit, lalu beralih ke Sidon. Saya tidak tahu dalam makanan yang dimakan oleh Nabi Elia, ia harus berjalan dari tepi sungai Kerit ke Sidon sejauh 160 kilo. Saya tidak tahu apakah cara Tuhan menolong Elia seperti cara Tuhan menolong Filipus setelah ia membaptis sida-sida dari Ethiopia, lalu membawa Filipus dari Gajah ke Asdod sejauh 47 km. Alkitab berkata, lalu roh Tuhan membawa Filipus sampai ke Asdod. Saya tidak tahu. Tapi kalau itu jalan-jalan 160 km, itu butuh 4-5 hari. Betul? Alkitab tidak mencatat. Tapi dalam perjalanannya itu, pasti Tuhan pelihara. Saya nggak tahu apakah tiba-tiba Elia sampai ke Sidon. Dalam hitungan detik saya tidak tahu. Alkitab tidak mencatat. Tapi yang pasti, cerita itu berlanjut dari tepi sungai Kerit sampai ke Sidon. Coba buka ayat 10, Bet. Saya tidak tahu apakah Elia ini dilatih etika atau tidak. Saya tidak tahu. Ayat 10 berkata seperti ini. Ayat 10. Dia bilang begini. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Nah, kalimat ia bersiap itu bisa saja Tuhan memberi lebih daging dan roti pada saat itu. Lalu buat persiapan, betul? Bisa jadi. Sekali lagi, please tolong jangan keep di pikiran kita itu daging busuk. Oke, itu bangkai. Please, oke? Bukan apa yang diberi, tapi siapa yang memberi. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Enggak ada sepada, enggak ada permisi, enggak ada shalom. Tiba-tiba ambillah bagiku air dalam kendi. Betul? Muncul pertanyaan lagi, kenapa Tuhan mengutus
mengutus Elia ke Sarfat? Apa Tuhan gak bisa memelihara hidupnya di tepi sungai Kerit? Pasti bisa. Lalu apa maksud Tuhan dengan memerintahkan Elia ke rumah seorang janda miskin? Sungai saja kering, apalagi perkampungan termasuk rumah janda itu. Lalu kenapa Tuhan suruh ke rumah orang miskin? Bukankah masih banyak rumah orang kaya? Saya ada jawaban. Nanti jawaban ini kita renungkan bersama-sama. Musuh Elia pada saat itu bukan kelaparan. Sekali lagi, musuh Elia pada saat itu bukan kelaparan. Musuh dalam tanda petik ya. Tapi musuh Elia pada saat itu adalah Isabel orang Sidon, penyembah dewa Baal, dewa kesuburan. Jadi Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas alam semesta. Tidak kebetulan Isabel itu orang Sidon. Lalu Tuhan mengutus Elia ke rumah seorang janda di Sidon. Lalu pertanyaan berikutnya, lalu kenapa Tuhan suruh orang ke rumah orang miskin? Bukannya masih banyak orang yang lebih mampu? Ya, Allah adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, atas makanan dan atas minuman. Lalu ayat 10 tadi itu, tanpa basa-basi, Elia berkata, buat bagiku minuman. Elia berkata, buat bagiku makanan. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang akan kita renungkan justru intinya di sini. Ayat 12 berkata begini. Ketika perempuan itu mengambil airnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti, ayat 11. Lalu ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dengar ya, janda itu tahu bahwa Elia punya Tuhan yang hidup. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Berarti ini roti digoreng ya. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Sewaktu Elia menyuruh janda ini untuk memberi minum, enggak masalah. Lalu Elia menyuruh membuat roti. Sebenarnya perempuan ini tidak komen, tapi hanya membuat kalimat berita. Ini loh tepung terakhir, ini loh minyak terakhir. Sesudah ini kami akan mati. Tapi apa kata Elia selanjutnya? Tetapi Elia berkata ayat 13, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Elia tahu diri juga ya, enggak disuruh untuk membuat roti bundar yang gede, lalu ya selebihnya lo lapar deh gitu kan. Enggak gitu loh. Tapi kenapa perempuan ini nurut Bapak Ibu? Kenapa perempuan ini nurut? Sebenarnya udah berulang kali kita baca. Bisa nggak scroll back ayat 9? Bacaan kita. Ayat 9. Oke, kita baca sama-sama yuk. Lambat ya. 1, 2, 3. Saya tidak tahu apakah Tuhan secara audible ngomong kepada janda itu. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda. Berarti Tuhan sudah menyuruh janda itu dulu, sebelum Elia nyampe. Tapi masalahnya memang, itu makanan terakhir. Itu sesuatu yang sangat mustahil Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ketahuilah, saat kita ada dalam kemustahilan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sebenarnya kita sedang bersiap-siap membuka pintu mujizat. Sekali lagi, saat kita melakukan kemustahilan, tapi kita melakukannya, beri enggak ya. Saya sedikit curcol ya Bapak Ibu, curcol ya. Jadi tidak hanya Elia mengalami masa-masa kekeringan. Saya curcol bukan ke telinga Bapak Ibu, enggak. Lalu memberikan saya makan selama 3,5 tahun, enggak. Lalu kemarin saya pelayanan, tapi saya udah keep. Ya kalau pelayanan yang ini saya tidak akan terima. Kemarin saya share ya, saya lagi ada di PD Anugerah. Pak Sahat pun itu ngasih tahu saya Jumat Pak. Karena Pak Suryana itu ditabiskan jadi PDP di GMKI Taman Mini. Jadi hampir ibadah ini tidak dilakukan karena ada pentahbisan
Pak Suryana. Tapi akhirnya dilakukan dan pentabisannya rencananya setengah 12 tapi dimulai jam 1. Sementara rumah tempat ibadah itu ditutup sama Pak Sahat karena Pak Sahat sama Ibu ada di Taman Mini. Lalu mereka nyampe jam 3 kurang, sementara jemaat sudah berkumpul. Saya terima uangnya. Saya katakan, Pak saya terima ya. Lalu saya kembalikan, tanggal 11 nanti ulang tahun ya, PD Anugerah, saya kembalikan. Saya bertanya, dalam hati begini, ras lu gak punya duit. Iblis buat saya untuk mengasihani diri sendiri. Terus aku jawab, kan aku masih punya imani. Cuman sayang, Sabtu kemarin udah 3.500, sementara Jumat dan Rabu cuman 1 perak karena ulang tahun Departemen Perhubungan. Gitu. Tapi kan enggak. Lalu sampai di rumah saya ngomong sama istri, Ma, sorry saya tidak terima PK-nya. Oh enggak apa-apa, puji Tuhan, terima kasih ya. Beb. Enggak. Bisa enggak kita bayangkan? Masuk akal enggak kalau janda itu enggak kasih Elia makan? Masuk akal enggak Bapak Ibu? Kalau aku kasih ke Bapak, tuh kami besok makan apa? Mustahil bukan? Tapi disitulah letaknya. Inti dari bacaan kita ini adalah stok terakhir dari apa yang dipunyai oleh janda itu. Kalau enggak, besok mereka tidak makan apa-apa, lalu mati. Saya mau bertanya dong kepada kita, siapa yang dalam cerita ini, Elia atau janda Sarfat yang diberkati? Selama 2,5 tahun, tadi 1 tahun dia di tepi sungai Kerit, sisanya 2,5 tahun lagi dia ada di Sidon. Oke. Lalu janda ini memberkati Elia selama 2,5 tahun. Pertanyaannya, siapa yang hidupnya diberkati pada saat itu? Elia atau janda di Sarfat? Bang Ago, siapa yang diberkati? Janda. Kenapa? Kehabisan? Tidak kehabisan? Iya, kebayang nggak kalau Elia tidak datang ke Sidon? Maka benar, janda dan anaknya itu akan mati. Banyak orang mengatakan, Elia yang diberkati. Banyak orang yang mengatakan, Elia yang diberkati. Tidak. Lalu pertanyaan timbul, bagaimana dengan kita makhluk sosial ini? Pertanyaan di atas. Apakah kita harus memberi? Apakah kita harus berbagi? Ya, karena manusia tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri. Kita dengar Tuhan kasih perumpamaan tentang seorang muda yang kaya dalam Lukas 12. Dia bingung mau dikemanain nih harta. Dia bingung, lumbungku cukup kecil. Dia bingung, mau buat apa? Terlalu banyak hartaku. Terlalu melimpah hartaku. Terlalu luar biasa hartaku. Lalu ia buat melimpah dengan lumbung yang besar. Tapi apa Tuhan katakan? Malam itu juga Tuhan ambil nyawa orang itu. Bapak Ibu, terkadang situasi kita mirip seperti janda itu. Dipaksa untuk memberi. Dipaksa untuk memberi. Enggak tahu. Apakah kita saat ini sedang mengalami kekeringan? Tapi saya mau kita baca Amsal 11 ayat 24 dan 25. Untuk mendorong kita supaya kita itu tidak berkutat pada diri sendiri. Kita baca jangan bersuara tapi tidak terburu-buru. 1, 2, 3. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Stop dulu ayat 25. Coba kita lihat ini. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun orang itu selalu berkekurangan. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh janda itu. Ayat 25, Pet. 1, 2, 3. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu, kadang-kadang kita bertanya tentang bangsa ini.
Kan banyak itu, banyak yang nyinyir ya. Boro-boro memberi, bangsa ini juga masih punya banyak utang, betul kan? Mau mendatangkan ribuan orang pengungsi dari Gaza. Betul kan? Rasanya nggak masuk akal. Tapi bangsa ini masih bisa memberi dari kekurangan. Jadi kalau harta itu semakin kita genggam, semakin kita genggam, semakin kita genggam, kita lupa melihat orang lain, kita lupa melihat ada banyak orang yang susah, lalu kita mengasihani diri sendiri. Kalau aku kasih buat apa? Bukankah kita seperti janda ini, besok aku makan apa? Aku gak punya apa-apa lagi, kalau aku kasih ini stok terakhirku. Bapak Ibu, kalau kita terlalu fokus kepada diri sendiri, kita lupa kepada orang lain, maka di situ kita tidak menjadi berkat seperti Elia dan janda di Sarfat. Di akhir khotbah saya ini ada sebuah true story, bukan true story sih, ada satu cerita. Bapak Ibu tahu bagaimana cara menangkap monyet liar? Nggak tahu ya? Oke. Kalau orang Afrika tahu cara menangkap monyet liar, nggak ada kahun ya, seperti itulah apa namanya speaker itu. Seperti inilah. Sorry, aku contohin ya. Aku bawa ya. Oke, nggak berat ya. Oke. Ya. Supaya semua melihat ya. Oke. Di sini pemburu buat buah. Oke, buat buah. Saya pegang deh buat buah. Lalu di dalamnya banyak buah. Terus dibuat kotak kecil. Di sini buah. Habis buah ini, lalu monyet itu pasti ngambil dari lubang ini buah yang ada di dalam. Oke. Begitu tangannya diambil, pemburu datang. Oke. Begitu pemburu datang, monyet terperangkap dengan diri sendiri. Kenapa? Karena begitu pemburu datang, itu monyet masih menggenggam buah yang ada di dalam. Sebenarnya kalau monyet itu melepaskan buah itu, tangannya ya orang bisa masuk kok, masa nggak bisa keluar gitu kan? Tapi ini kan lebih kecil ya daripada masuk, ini nggak bisa kan? Gitu kan? Nah karena monyet itu masih menggenggam itu buah yang ada, ia tidak bisa keluarkan. Coba kalau dilepas ia keluarkan. Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita yang menggenggam harta begitu banyak? Kita lupa mengeluarkannya buat orang lain. Dan tidak sedikit orang terjebak di dalam kekayaan. Menganggap, Kak, boro-boro anakku aja cari kerja masih pengangguran. Gimana kamu memberikan persembahan kepada gereja? Aku juga masih seperti ini. Lalu kita ditantang seperti janda di Sarfat. Punya stok terakhir. Mustahil, ya. Tapi ketika kita bergerak dalam kemustahilan. Tapi ingat, saat kita memberi, tidak untuk supaya diberkati. Betul? Lihat janda di Sarfat. Janda di Sarfat melakukan bagiannya dulu memberkati. Lalu diberkati. Ada banyak orang, diberkati dulu baru memberkati. Hari ini kita ditantang. Apakah kita benar memberkati dengan keterbatasan kita, pribadi, keluarga, atau gereja? Bapak Ibu tahu gereja kita selama masa COVID berapa kali berbagi Pak Yosua, Pak Gembala? 3 kali kita memberi ya, lebih ya. Dalam masa COVID gereja kita memberi selama 3 kali. Tidak hanya makanan dan minuman. Apa itu? Baju apa? Baju yang COVID itu? APD. APD kita berikan ke rumah sakit Cikini. Kita masih bisa memberi loh Bapak Ibu. Dan kenapa kita pindah ke tempat ini? Karena udah kita nggak punya uang jual gereja, udah deh. Tapi tidak pernah berhenti untuk memberi. Amin. Mari Bapak Ibu, terlalu genggam erat uang kita juga buat apa? Hari ini sambil pemain musik bersiap-siap, kita diingatkan oleh seorang janda di Sarfat. Janda yang hari itu juga stok terakhirnya akan habis. Saya tidak tahu apa stok deposito kita masih ada. Apa stok dompet kita masih ada. Bung, silakan maju Bung.
Semoga firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita, separah apapun zaman, sekering apapun dunia ini, bagi kita tidak pernah berhenti untuk memberi. Konotasinya jangan hanya uang dulu. Konotasinya bisa banyak. Saya bisa memberi tenaga, saya bisa memberi pikiran, saya bisa memberi kenyamanan sama orang lain. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apakah kehadiran kita kepada orang lain bisa membangkitkan semangat? Ago sama Anti, sorry ya, saya tanya ya. Apakah hidupnya Anti tambah semangat dengan kehadiran Ago? Ya. Begitu pula dengan Ago, tambah semangat Go. Oh iya. Lumayan ya. Lumayan ya. Coba, konotasi kita tidak hanya uang. Kehadiran kita itu dirindukan banyak orang, seperti iklan, gak ada lu, gak rame. Betul? Tidak hanya uang, kehadiran kita itu, Elia kasih apa sih ke janda Sarfat? Gak ada. Justru Elia buat janda itu deg-degan. Benar gak? Begitu makan gak ada shalom, gak ada kenalan dulu, kenalan nama saya Nabi Elia, oh saya janda, gitu kan, enggak. Begitu nyampe di pekarangan kota itu, buat dulu aku minuman, betul? Habis itu dia mau ngambil minuman, jangan lupa ya bikin makan ya. Betul kan? Dalam hati, lu siapa? Tapi ayat 9, karena Tuhan sudah menyuruh dia. Dia lakukan aja, mau besok mati terserah Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan terlalu genggam erat harta kita. Semoga pujian ini menambah semangat buat kita. Untuk tahu bahwa Tuhan itu bisa memberi tepat pada waktunya. Mari kita nyanyi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi dari awal ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu kita berdiri yuk. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan Jemaat saja Yesus mendengar. Yesus mendengar
Amin. Mari sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. mari kita berdoa. Tuhan, sabdamu telah selesai disampaikan. Namun yang menjadi perenungan buat kami pada hari ini dan seterusnya adalah apakah kami bisa sampai kepada titik seperti janda yang ada di Sarfat. Di dalam keterbatasan yang amat sangat terbatas. Ia tidak komplain dan berkata, boro-boro buat Bapak, buat kami aja ini stok terakhir. Tidak. Tapi justru di dalam keterbatasannya, ia melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Elia. Tuhan, keadaan dunia ini pun tidak semakin baik. Tidak hanya ekonomi pekerjaan yang tidak baik. Keadaan rohani pun tidak baik. Yang membuat kami tidak jarang takut dan khawatir. Akan jadi apa bangsa ini? Akan jadi apa masyarakat Indonesia? Akan jadi apa gereja kami? Akan jadi apa keluarga kami? Mungkin kami masih bisa tersenyum karena kami masih punya deposito yang cukup. Tapi apakah senyuman itu bisa ditambah dengan kami bisa berbagi? Oleh sebab itu ya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan keuangan gerejamu, di tengah-tengah keterbatasan keuangan keluarga kami masing-masing, ajar kami untuk bisa seperti janda di Sarfat ini. Memberi di tengah-tengah kemustahilan, memberi di tengah-tengah titik nadir, titik darah penghabisan. Tapi justru ia memberikan yang terbaik. Kalau kami baca ayat-ayat selanjutnya, maka tepung dalam buli-buli, tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli, tidak habis selama 2,5 tahun ke depan. Itu karena janda itu memberkati lebih dulu, baru ia memberkati. Tuhan, hamba tidak tahu apa yang jemaatmu pikirkan saat ini. Hamba tidak tahu bagaimana keadaan mereka saat ini. Tapi ada janji sabda Tuhan lewat janda di Sarfat. Ketika janda ini memberi dari keterbatasan, maka ia sedang mempersiapkan pintu mujizat, dan benar mujizat itu terjadi. Ajar kami Tuhan untuk tidak hitung-hitungan meskipun kami belum punya apa-apa. Hamba berdoa Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada pada saat ini Tuhan. Di dalam keterbatasan mereka, dalam keuangan, tapi pikiran kami tidak boleh dibatasi. Kepercayaan kami tidak boleh dibatasi. Iman kami tidak boleh dibatasi. Meskipun keuangan kami terbatas, tapi kami punya iman yang tidak terbatas. Ini doa kami atas firman-Mu yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon serta mengucap syukur. Amin. Masih berdiri.